Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 25 Maret tahun 2026 adalah Hari Raya Kabar Sukacita. Salam engkau yang penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Salam malaikat Gabriel kepada Maria. Selanjutnya, malaikat Allah itu berkata, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Peristiwa ini dirayakan secara khusus oleh gereja untuk mengingatkan arti dan makna bagi keselamatan. Bisa dikatakan peristiwa sabda menjadi daging saat Maria menyatakan kesediaan dan persetujuannya pada malaikat Gabriel, pembawa kabar gembira, dan semenjak itu Maria menjadi Bunda Allah. Suatu hal yang perlu kita camkan dalam hati ialah hormat Allah pada Maria terlihat dalam permintaan kesediaan Maria untuk menerima sabda Allah dalam rahimnya. Di sini, Allah tidak memaksa Maria, tetapi Ia meminta kesediaan dari hati Maria sendiri. Maria menyadari bahwa dia dipilih karena dianggap layak untuk menerima sabda gembira itu. Semoga hari raya kabar sukacita ini menumbuhkan dalam diri kita semangat ketaatan kepada Allah dan kesediaan bekerja sama dengan Allah dalam karya penyelamatannya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14 dan bab 8 ayat 10. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta. Aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel, artinya Allah menyertai kita." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 4 sampai 10. Saudara-saudara, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau juga tidak berkenan. Maka aku berkata, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Jadi mula-mula Ia berkata, "Engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan. Engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian Ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi yang pertama telah Ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang keenam, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus Anak Allah. Sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu
Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Bunda Maria dilibatkan dan dikuduskan oleh Allah demi putranya. Pada hari ini, kita semua umat beriman merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Malaikat Tuhan membawa kabar sukacita dari Bapa di surga kepada Bunda Maria bahwa ia akan mengandung dan melahirkan Yesus Kristus putranya. Bacaan-bacaan kitab suci hari ini berbicara tentang seluruh rencana Allah berkaitan dengan pewartaan kabar sukacita besar ini. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya berisi tentang jejak pelibatan sosok Maria dalam seluruh rencana dan proyek raksasa dari Tuhan untuk mengutus putranya ke dalam dunia telah terdeteksi dan dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sudah sejak zaman Perjanjian Lama. Bahwa keterlibatan Maria sudah menjadi bagian utuh dari rencana, niat dan janji Allah untuk mengutus putranya ke dalam dunia melalui seorang perempuan muda yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Karena ketidakberanian Raja Ahaz untuk meminta sebuah pertanda dari Allah, Yesaya kemudian membeberkan nubuat ini kepada seluruh keluarga Daud dengan berkata, "Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Immanuel artinya Allah menyertai kita. Saudara terkasih, bacaan Injil berisi perealisasian rencana Allah itu dalam diri dan hidup Bunda Maria. Dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Setelah terkejut disalami oleh malaikat Gabriel dan bingung dengan arti salam itu, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Allah mewujudkan janjinya dengan melibatkan Maria untuk proyek besar penyelamatan umat manusia, yakni kelahiran Yesus Kristus Putra Allah melalui keterlibatan Bunda Maria. Biarpun mulanya Maria bergumul dengan reaksi-reaksi kemanusiaannya yang alamiah, yakni bingung,
kaget, tidak mengerti, tetapi pada akhirnya Bunda Maria memberikan teladan iman yang sangat penting. Ia menyerahkan dirinya pada Allah dalam iman dan kerendahan hati. Imannya melampaui seluruh pengalaman, pemikiran, dan pengetahuannya. Saudara-saudari terkasih, penulis kitab Ibrani menuliskan refleksinya tentang apa yang Tuhan tunjukkan lewat partisipasi Bunda Maria ini, yakni bahwa keterlibatan Bunda Maria ini adalah untuk kedatangan Yesus Kristus putranya. Kedatangan Kristus memperbaharui dan menyempurnakan pelbagai korban dan persembahan penghapus dosa yang pernah dilakukan oleh Israel. Berkat korban Kristus inilah kita semua dikuduskan satu kali dan selamanya. Kita semua belajar dari iman Bunda Maria, seorang yang menyerahkan diri bagi kehendak Tuhan untuk keselamatan dan kebahagiaan umat manusia. Kita belajar dan meneladani Dia dalam merenungkan seluruh rahasia kehendak Tuhan dalam setiap pengalaman hidup kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.